Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Rasimin SPD MPD selaku penguji uji komprehensif. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk mempresentasikan modul ajar saya, di mana modul ajar yang saya pilih adalah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 semester 1 dengan tema menyayangi anak yatim dengan materi pokok pesan pokok Quran Surat Al-Ma'un. Sarana dan prasarana yang akan saya gunakan dalam pembelajaran nanti yang pertama adalah buku pegangan guru dan siswa, yang kedua lembar kerja peserta didik, yang ketiga ada proyektor, aplikasi PowerPoint, buku juz amma, dan Al-Quran terjemah. Adapun model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah dengan problem based learning dengan menggunakan metode demonstrasi dan tanya jawab. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu mengimplementasikan perilaku terpuji yang sesuai dengan isi kandungan surat Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan definisi anak yatim. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri pendusta agama. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan makna isi pokok Quran Surat Al-Ma'un dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu mengimplementasikan perilaku terpuji yang sesuai dengan isi kandungan Surat Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembelajaran yang pertama dalam kegiatan pendahuluan, mengondisikan kelas akan saya laksanakan dengan membuka pelajaran dengan salam, berdoa bersama, dan mengecek kehadiran peserta didik. Kemudian apersepsi, saya akan mengulas materi yang telah saya laksanakan di minggu yang telah berlalu. Kemudian saya akan menyampaikan tujuan. Untuk kegiatan inti yang pertama, guru akan mengorganisasikan peserta didik untuk belajar dengan cara siswa mengamati slide PowerPoint yang telah disiapkan oleh guru. Kemudian peserta didik akan melaksanakan tanya jawab seputar Quran Surat Al-Ma'un beserta terjemahannya. Kemudian dalam orientasi peserta didik pada masalah, di sini akan mulai melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning, yang mana guru akan membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Kemudian guru akan menyajikan permasalahan yang harus dipecahkan oleh peserta didik. Permasalahan tersebut yang pertama adalah peserta didik mampu menemukan isi kandungan surat Al-Ma'un, ciri-ciri pendusta agama menurut Quran Surat Al-Ma'un. Kemudian masalah yang kedua adalah peserta didik menemukan perilaku terpuji yang sesuai dengan isi kandungan surat Al-Ma'un yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti setelah peserta didik melakukan diskusi, bila mana diskusinya telah selesai, peserta didik masing-masing kelompok akan menuliskan hasil diskusinya pada selembar kertas seperti ini. Masing-masing siswa menempelkan satu kertas pada lembar kerja kertas besar, di mana kertas besar itu nanti berisi identitas kelompok dan hasil diskusi kelompok tersebut akan ditempel di depan papan tulis. Setelah semua kelompok menyelesaikan hasil diskusinya, guru akan meminta perwakilan dari anggota kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian, setelah selesai pada proses presentasi oleh peserta didik, kemudian guru beserta peserta didik mengoreksi bersama dari jawaban setiap anggota kelompok sekaligus guru memberikan penguatan. Pada tahap selanjutnya, guru akan memberikan lembar kerja peserta didik, di mana peserta didik akan mengerjakan lembar kerja tersebut secara individu. Setelah LKPD-nya selesai, guru akan meminta peserta didik untuk mengumpulkan kembali hasil pekerjaannya ke depan. Setelah itu, guru akan menutup pembelajaran dengan membuat kesimpulan
dari hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan. Sekaligus melakukan refleksi dari pembelajaran yang telah berlangsung. Kemudian guru melakukan tanya jawab, mengevaluasi proses pembelajaran yang berlangsung, dan guru menyampaikan pembelajaran yang akan dilaksanakan di minggu berikutnya. Kemudian guru akan menutup pembelajaran dengan salam penutup. Pak Iksan ya. Nggih, Bapak. Ada beberapa teori belajar yang dikuasai. Teori belajar ada 4, Bapak. Ada teori belajar behavioristik. Yang kedua ada teori belajar aktif, teori belajar konstruktivisme. Yang keempat ada teori belajar humanis. Oke, baik. Mana yang Pak Iksan gunakan dalam menyusun perangkat pembelajaran yang berupa modul itu sebagai katakanlah landasan teori mana yang digunakan untuk menyusun modul ajar yang akan Pak Iksan gunakan nanti? Teori behavioristik atau humanistik atau psikoanalistik atau konstruktivisme? Yang saya gunakan di sini adalah teori kognitif, Bapak. Setelah peserta didik nanti memahami dari isi pokok kandungan surat Al-Ma'un, kemudian peserta didik mampu untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mampu menerapkan perilaku-perilaku terpuji yang sesuai dengan isi kandungan surat Al-Ma'un. Contohnya menyayangi anak yatim, kemudian sholat tepat waktunya, kemudian membantu orang yang kekurangan, Bapak. Ya, betul. Ya, Bapak. Kemudian tujuan pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran yang Pak Iksan rancang itu sudah ada komponen-komponen ABCD itu yang berupa audien, behavior, kondisi, conditioning, dan degree. Sudah ada enggak? Sudah, Bapak. Coba tunjukkan. Audiennya siapa? Audiennya adalah peserta didik. Oke, audiennya peserta didik. Oke. Behaviornya apa? Perilaku apa yang ditunjukkan? Perilakunya peserta didik itu mampu menerapkan perilaku terpuji yang sesuai dengan isi kandungan surat Al-Ma'un. Oke, behavior ya. Yeah. Terkait dengan baca Al-Quran, coba bacakan surat Al-Ma'un, buka itu Al-Qurannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون. Shadaqallahul adzim. Tunjukkan kepada saya beberapa tajwid yang ada di situ apa saja. Oke. Pada ayat pertama ada aro'ai. Di situ ada hukum bacaan mat lain, Bapak, karena ada ya sukun setelah harokat fathah. Kemudian ada yukadzibu biddin. Di situ ada bacaan al-samsiyah atau idgham samsiyah. Kemudian pada ayat kedua, fadzalikal ladzi ada bacaan matobi'i, yad'ul yatim. Pada bacaan yad'ul yatim itu mengandung bacaan al-qamariyah. Kemudian pada ayat ketiga, Oke, cukup. Saya pikir cukup. Silakan diakhiri. Demikian uji komprehensif dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Profesor Dr. Asimin yang telah memberikan arahan, masukan kepada saya. Semoga dengan arahan dan masukannya bisa menjadikan saya lebih baik ke depannya dalam menyusun perangkat pembelajaran. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.